Ketika anak ayam sudah menetas, tetap dibiarkan bersama induknya atau lebih baik langsung disape. Nah, makin ke sini saya lebih suka membiarkan mereka tetap bersama induknya. Sedangkan sebelumnya saya menggunakan cara ini di mana setelah menetas langsung dipisahkan. Sebagai pembanding, ini kelebihan dari langsung menyapih anak ayam. Pertama, keselamatan anak ayam lebih terjamin, jelas. Karena diletakkan di dalam kandang box, potensi dimangsa hewan predator atau cedera yang dikarenakan induknya sendiri bisa dihindari. Kedua, pertumbuhan dan kesehatannya lebih terjaga, apalagi ini, mengingat mereka dirawat secara intens, dirawat langsung sama peternaknya. Ketiga, produksi ayam meningkat. Dengan menyapih lebih awal, membuat induknya lebih cepat masuk ke masa bertelur. Nah, sekarang kekurangannya. Pertama, mereka kurang pandai perihal makan. Bahkan full harus digiling halus sampai mereka berusia 3 mingguan. Mereka seperti tidak bisa menelan fur yang teksturnya kasar. Dan saat memberi pakan lain seperti pakan basah, apalagi jagung giling, butuh waktu agar mereka mau memakannya. Seperti tidak tahu kalau itu juga makanannya. Ini karena tidak ada induknya yang mengajarinya. Kedua, pertumbuhannya bagus, tapi perkembangan tulang, sendi, dan ototnya kalau dibilang tidak bagus enggak juga. Mungkin lebih tepatnya kurang kokoh atau kurang kuat. Itu karena mereka hanya di dalam kandang box sehingga aktivitasnya terbatas. Ketiga, saya harus mencari kardus untuk tempat mereka tidur agar tidak kedinginan. Dan setiap sore saya harus memasukkan mereka sampai berusia 3 mingguan. Itu karena saya tidak pernah menggunakan lampu penghangat. Keempat, jika meletakkan di dalam kandang box namun tidak menggunakan wadah pakan khusus anak ayam seperti ini atau lainnya, maka ada kemungkinan banyak pakan ayam terbuang. Lanjut, ini kelebihan dari jika anak ayam tetap bersama induknya. Pertama, mereka pandai perihal makan. Jangankan fur, jagung utuh ini di usia 3 mingguan mereka sudah bisa menelannya. Kok bisa? Ya, karena ada induknya yang mengajarinya. Induknya akan memberitahu bahwa ini makanannya dan memberi contoh bagaimana memakannya. Jadi selagi mereka bersama, berikan segala macam pakan ayam mumpung ada yang mengajarinya. Kedua, perkembangan tulang, sendi, dan ototnya lebih baik. Nah, cocok untuk jenis ayam ini. Karena sejak kecil mereka lebih sering aktif bergerak berlarian yang secara tidak langsung melatih mereka sejak dini. Jadi saat dewasa nanti hanya tinggal melatih ketahanan nafasnya. Ketiga, saya cukup memberi makan dan minum, beres. Selebihnya saya percayakan sama induknya. Keempat, saya tidak perlu lagi mencari kardus dan memasukkan mereka setiap sore karena sudah ada induknya yang akan menjaga mereka tetap hangat. Kelima, menjaga kualitas ayam. Saat mengasuh anaknya, induk ayam akan lebih lama untuk masuk ke masa bertelur, sehingga punya waktu lebih banyak untuk pemulihan. Ketika induk ayam bereproduksi di saat kondisinya sedang baik, dari situ kualitasnya nanti juga akan baik. Nah, sekarang kekurangannya. Produksi ayam menurun, itu karena induk ayam akan lebih lama masuk ke masa bertelur berikutnya. Persentase anak ayam tidak selamat lebih tinggi, diantaranya karena hewan predator atau malah karena induknya sendiri. Dan faktor lain seperti misalnya terjatuh ke dalam kubangan air atau mereka keluar main ke kandang ayam lain yang kemudian tak pernah kembali. Jika tempat air minumnya seperti ini, maka harus digantung agar tidak ditumpahkan sama induknya. Kalau dibilang nanti ayamnya kurus, kalau diumbar dari kecil ayamnya nggak bisa gemuk, ya itu karena kurang makan. Buktinya mereka sampai lebih dari 2 bulan bersama induknya. Saya beri pakan ayam BR1 saja, hasilnya tetap bagus. Jadi setelah mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangannya, tinggal peternaknya yang harus fleksibel dengan keadaan. Maksudnya begini, kalau nggak mau repot, nggak mau nambah kerjaan, ya percayakan saja sama induknya. Kalau ingin meningkatkan produksi ayam, lakukan penyapihan lebih awal. Kalau bersama induknya ada banyak anak ayam yang tidak selamat, maka segera disapih. Contohnya ini, 5 anak ayamnya tidak selamat karena kakinya dipatuk induknya sendiri. Yang padahal sebelumnya dia berhasil merawat 11 ekor anak ayam hingga usia 2 bulan. Kalau jumlah ayam di kandang kebanyakan, maka biarkan tetap bersama induknya. Ini untuk mengatur jarak reproduksinya.
Karena bertelurnya ayam itu periode. Kalau sudah bertelur satu, maka secara berkelanjutan akan bertelur sampai mengerami, bahkan meski tanpa pemijahan. Kalau induk ayam jantannya tipe penyayang, yang mana jika satu kandang dari masa bertelur, mengerami sampai menetas, dan mereka baik-baik saja, tetap satukan kalau ingin menghemat tempat. Jadi kalau nanti mereka pengen punya adik, ya tinggal disapih. Kalau ingin mengutamakan kualitas, biarkan tetap bersama induknya. Minimal sampai usia 3 minggu atau sampai seterusnya seperti mereka berlima. Sudah lebih dari 2 bulan tetap bersama induknya. Nggak ada kandangnya sih. Dan terakhir, kalau ditanya, kenapa sekarang tidak pernah menyapih lebih cepat? Jawaban singkatnya, nggak nambah kerjaan. Cocok ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.